Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmana. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung atau Stikom dengan NIM 03223298. Eh, saya dari jurusan Manajemen Komunikasi dari kelas C sore online. Izinkan saya menyelesaikan tugas dari media literasi. Dengan ini saya akan mempresentasikan mind mapping yang telah saya buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa masih diberikan kesehatan, sehat badannya, sehat mentalnya, dan sehat semuanya. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu literasi digital. Mungkin bagi sebagian orang tidak asing mendengar kata literasi digital ini ya. Tetapi ada beberapa orang yang belum teredukasi mengenai literasi digital ini dan apa bahayanya, apa dampaknya. Dengan demikian saya akan menjelaskan sedikitnya tentang literasi digital yang saya ketahui dan sudah saya rangkum dari beberapa sumber, dari beberapa informasi yang saya dapatkan, dan saya akan mencoba sebagai komunikan ya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rusmana dan saya sedang menjenjang perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dengan nomor induk mahasiswa 03222398. Saya dari kelas C sore online dan saya dari jurusan Manajemen Komunikasi. Oke, mari kita lanjut saja. Di sini sudah terlihat di mind mappingnya ya, ada tulisan atau ada sedikit penjelasan, dan ini bakal saya terus ulas sampai tuntas. Mohon maaf jika nanti dalam penyampaian ada kesalahan atau kekurangannya. Oke, mari kita mulai saja dengan pertanyaan yang pertama, yaitu adalah apa sih literasi digital itu? Mungkin bagi sebagian orang bertanya-tanya, apa ya literasi digital itu? Tetapi saya sebagai mahasiswa komunikasi akan mencoba menjelaskan dengan pengetahuan saya, dengan bertujuan mengedukasikan kepada penonton semuanya bagaimana sih caranya kita mengetahui apa itu literasi digital ya. Baik, jadi definisi dari literasi digital yang pertama, literasi digital berbeda dengan literasi informasi. Literasi informasi fokus pada pemahaman kebutuhan informasi seseorang, dilakukan dengan kemampuan untuk menemukan dan menilai informasi yang relevan serta menggunakannya secara tepat. Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai format dari sejumlah besar sumber daya tatkala sumber daya tersebut disajikan melalui komputer sesuai perkembangan internet, maka pemakai tidak tahu atau tidak memperdulikan dari mana asalnya informasi yang ia dapatkan untuk mengaksesnya. Literasi digital mencakup pemahaman tentang website dan mesin pencari,
Pemakai memahami bahwa tidak semua informasi yang tersedia di website memiliki kualitas yang sama. Dengan demikian, pemakai lambat laun dapat mengenali situs website mana yang handal dan sahih, serta situs mana yang tidak dapat dipercayai. Dalam literasi digital ini, pemakai dapat memilih mesin pemakai yang baik untuk kebutuhan informasinya. Jadi singkatnya, literasi digital adalah himpunan sikap, pemahaman, keterampilan menanggapi dan mengkomunikasikan informasi dan pengetahuan secara efektif dalam berbagai media dan format. Yang kedua, ada jenis-jenis literasi digital. Mari kita simak terus video ini sampai tuntas ya. Saya akan sedikit mengupas lebih dalam lagi. Yang pertama ada pemahaman format digital dan non-digital. Jadi kita mesti mengetahui apa yang harus kita ketahui di era digital ini dan bagaimana cara kita untuk mengkonsumsi informasi-informasi digital yang cukup banyak sumbernya, dan itu mesti kita filter. Dan tidak hanya di era digital saja, literasi pun kita harus bisa mengkonsumsinya atau kita harus bisa mencernanya di non digital. Jadi bagaimana caranya kita sebagai makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu kita harus bagaimanapun bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan orang lain, dan kita tidak selamanya komunikasi itu mengenai hal-hal negatif ataupun hal-hal yang sejenisnya. Nah, bagaimana caranya kita selalu menjadi pembawa suasana positif. Nah, caranya kita harus memahami dulu format digital atau format non digitalnya ya. Yang kedua ada penciptaan dan komunikasi informasi digital. Penciptaan dan komunikasi informasi digital. Jadi kita harus berusaha menciptakan dan menciptakan komunikasi di era digital ataupun non digital dengan berbagai cara, dan itu bisa membuat orang lain tertarik dengan hal-hal yang kita ciptakan, mencangkup komunikasi atau informasi yang kita sebarkan, sebarluaskan menjadi informasi yang sangat bermanfaat. Yang ketiga ada evaluasi informasi. Jadi evaluasi informasi dapat kita artikan sebagaimana kita sebelum menyebarluaskan informasi yang sesudah kita ciptakan, kita harus bagaimanapun caranya mengevaluasi lagi, mengintrospeksi lagi, atau kita harus memperbaiki lagi apakah ini layak untuk kita sebarluaskan, apakah ini layak untuk kita utarakan kepada khalayak publik, begitulah. Dan yang keempat ada penghimpunan atau perakitan pengetahuan. Yang kelima ada literasi informasi, dan yang keenam ada literasi media. Semuanya merupakan keterampilan dan kompetensi dibuat pada tonggak yang merupakan landasan literasi digital. Keterampilan dan kompetensi tersebut memiliki jangkauan luas. Komponen-komponen tersebut dianggap merupakan tuntunan yang berat yang ditunjukkan pada pemakai informasi. Rasanya berat, namun hal tersebut merupakan keharusan bila seseorang
berkecimpung dan berhasil dalam lingkungan informasi dewasa ini. Dalam hal ini, khususnya literasi digital merupakan alat yang ampuh untuk menghindari masalah dan paradoks dalam perilaku informasi seperti beban luwih informasi, information overload, atau informasi yang berlebihan. Kecemasan informasi, penghindaran informasi, dan sejenisnya. Dunia kini dipenuhi informasi yang diperoleh melalui berbagai cara. Yang pertama, manusia menemukan informasi melalui indera fisik, mental, dan emosi. Yang kedua, manusia mencari informasi dengan cara bertanya dan mencarinya. Yang ketiga, manusia memperoleh informasi sebagai masukan dari manusia lain dan dari berbagai sistem informasi. Yang keempat, manusia menata informasi dalam benak dan catatannya dan juga membuat informasi. Maka manusia akan mencatat atau mengeluh tentang terlalu banyak informasi di dunia ini. Hal itu bukan hal yang baru karena pada tahun 175 pada tahun 1755 ensiklopedia Denis Diderot mengatakan bahwa peningkatan jumlah materi yang diterbitkan akan membuat manusia lebih mudah menemukan ulang fakta dengan cara mengamati alam daripada menemukan informasi yang tersembunyi dalam bentuk materi. Akhir Perang Dunia Kedua juga sering ditandai dengan banyaknya informasi sehingga muncul istilah seperti ledakan informasi atau banjir informasi. Ya, mungkin kalian tidak asing dengan hal-hal seperti ini ya. Baik, kita lanjut saja. Alvin Toffler dalam bukunya Future Shock 1970 menggambarkan perubahan teknologi dan struktural pada masyarakat serta mempopulerkan istilah information load, beban lebih informasi. Sikap kecemasan informasi menimbulkan penghindaran informasi, information avoidance, yang berarti setiap perilaku yang dirancang untuk menghindari atau menunda akuisisi informasi yang tersedia, namun sebenarnya informasi yang tidak diinginkan. Maka literasi digital sikap kecemasan informasi menimbulkan penghindaran informasi atau information avoidance, yang berarti setiap perilaku yang dirancang untuk menghindari atau menunda akuisisi informasi yang tersedia namun sebenarnya merupakan informasi yang tidak diinginkan. Jadi literasi digital merupakan alat bantu yang ampuh untuk mengatasi masalah dan paradoks perilaku informasi seperti beban lebih informasi, kecemasan informasi, penghindaran informasi, dan sejenisnya. Literasi digital berdampak pada pustakawan karena dia harus menguasai literasi digital serta literasi lainnya, sehingga memungkinkan pustakawan mengembangkan kegiatan literasi informasi di lingkungannya. Untuk selanjutnya, ada tantangan yang cukup berat untuk literasi digital ini. Setidaknya memiliki 2 tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama ada arus informasi yang banyak. Tantangan paling kuat dari literasi digital adalah arus yang
arus informasi yang banyak. Artinya masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal ini, literasi digital berperan yakni untuk mencari, menemukan, memilih, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua yaitu adalah konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu tantangan di era literasi digital. Contohnya konten pornografi. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten yang positif dan bermanfaat serta mana konten negatif. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa pertanyaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pertanyaan untuk kemajuan literasi digital ini. Banyak hal menarik untuk dikaji lebih mendalam di setiap webinar nasional tentang literasi digital yang digelarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia, Kominfo Indonesia. Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) berkreasi bersama mitranya sepanjang tahun 2021 yang diberi tema secara umum Gerakan Nasional Literasi Digital tahun 2021. Target utama adalah Indonesia makin cakap digital. Tentu kecakapan digital yang dimaksud merupakan pengetahuan dalam memanfaatkan media literasi, media komunikasi, dan jejaringan internet. Program ini memiliki 4 pilar mendasarkan yaitu etika digital, budaya digital, keterampilan digital, dan kemampuan digital. Definisi sederhana masing-masing pilar tersebut sudah dijelaskan di dalam webinar tersebut. Namun saya akan memberikan pertanyaan kepada kemajuan literasi digital tersebut. Yang pertama adalah bagaimana cara kita menganalisa sebuah aplikasi untuk suatu kepentingan bisnis agar tidak terjadi hal tidak diinginkan seperti tercurinya data dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi untuk kecintaan terhadap nilai-nilai kebudayaan daerah ketika globalisasi dan kemajuan teknologi mulai menggerusnya. Salah satu buktinya adalah kecintaan remaja akan budaya kebarat-baratan dan malah menganggap budaya sendiri kuno dan aneh. Yang ketiga, di era digital saat ini, anak muda sangat cakap dalam penggunaan digital. Mereka bisa mengakses segala hal dari segala penjuru dunia. Mirisnya, milenial lebih bangga jika terlihat bergaya kebarat-baratan. Bagaimana mengedukasi milenial agar melek dan cakap teknologi, tetapi tetap berbudaya Pancasila yang luhur dan tetap mencintai kebudayaan Nusantara? Dan bagaimana caranya membawa kebudayaan Indonesia dalam digitalisasi modern ini. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang maupun lebihnya mohon dimaafkan. Bila penjelasan ini kurang jelas atau kurang bisa dipahami oleh para penonton yang terhormat, mohon maaf. Kalian boleh menggali lagi informasi-informasi tentang literasi digital ini di sumber-sumber yang lebih terpercaya. Saya menyampaikan semuanya ini karena saya ingin mengedukasi masyarakat yang awam yang tidak tahu menahu, dan saya berniat supaya setidaknya siapapun yang menonton video ini menjadi semakin melek lagi terhadap literasi digital pada saat ini. Baik, sekian saja. Saya Rusmana mohon pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.